Istri CEO saya bab 811-820. King Feng Li membunuh 8 penjaga keamanan berjubah merah di pintu masuk dan berjalan masuk ke dalam gedung tanpa ada perubahan ekspresi. Resepsionis wanita itu memutar bola matanya dan langsung pingsan begitu melihat betapa brutalnya Li Qingshan. Meskipun masih muda, ia lebih kejam daripada siapapun dari Sekte Darah Merah. Tanpa melihatnya, King Feng Li menekan tombol lift dan menaikinya menuju lantai 30. Sementara itu di lantai 30 Koperasi Emerald Jade, Li Sue sedang duduk dengan marah di kursi kantornya dengan ekspresi murka di wajahnya. Penatua Sue, tidak perlu marah. Lagi pula, darah dingin adalah tuan muda Sekte Darah Merah dan tak seorang pun berani menolak keinginannya. Sambil tersenyum, Mayor Sue mencoba menghiburnya. Kata-katanya kembali menyulut amarah Li Sue. Seandainya dia tutup mulut, pasti dia akan lebih ramah. Kau tidak tahu apa-apa. Aku masih di tahap awal alam Grandmaster. Kalau saja aku minum darah segar Suelin, aku pasti sudah mencapai tahap menengah. Sekarang setelah darah dingin membawanya pergi, bagaimana aku bisa mencapainya? Dengan dingin, ia menatap Mayor Sue dan berbicara dengan nada getir. Terkejut oleh tatapan dingin Li Sue yang menghisap darah, Mayor Sue terlalu takut untuk berbicara lagi. Meskipun dia takut berbicara, dia kesal karena Li Sue melampiaskan amarahnya padanya alih-alih berbicara kepada tuan muda. Ledakan. Saat keduanya tengah berbincang, pintu ditendang dengan paksa dan King Feng Li melangkah masuk. Sambil mengamati kantor, Li King Feng tidak menemukan Suelin. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, dan firasat buruk muncul di hatinya. Siapa kau dan siapa yang mengizinkanmu masuk? Li Sue berdiri dan bertanya dengan wajah dingin. Saya Li King Feng. Di mana istri saya, Suelin? Tanyanya tanpa ragu. Sambil mengerutkan kening, Li Sue teringat perintah darah dingin dan menjawab, Tuan muda telah membawanya ke gua setan darah Sekte Darah Merah. Jika kau ingin menyelamatkan Suelin, pergilah cari tuan muda di sana. Gua setan darah. Mendengar dua kata itu, raut wajah King Feng tiba-tiba berubah seiring kemarahan besar muncul di hatinya. Sudah lama sejak Suelin memasuki dunia seni bela diri kuno, dan ia dikenal baik oleh kelompok ortodoks maupun non-ortodoks sebagai sosok istimewa. Gua setan darah adalah area terlarang milik Sekte Darah Merah dan digunakan khusus untuk menghisap darah. Sebagai organisasi kelas 1 di antara kelompok-kelompok yang tidak ortodoks, Sekte Darah Merah menghisap kering setiap seniman bela diri kuno yang jatuh ke tangan mereka, dan mengubah mereka menjadi setumpuk tulang. Kemarahan membuncah seperti api di dalam hati Lily. Ia berpikir darah dingin pasti akan mati dan dicincang menjadi ribuan keping untuk meredakan amarahnya. Namun sebelum dia pergi membunuh darah dingin, King Feng Li memutuskan bahwa dua orang di depannya harus mati terlebih dahulu, mengingat mereka adalah kaki tangan darah dingin. Dengan aura pembunuh yang keluar dari tubuhnya, King Feng Li berjalan mendekati pasangan itu. Apa yang kau lakukan? Bukankah seharusnya kau pergi ke gua iblis darah? Aku jelas akan membunuhmu terlebih dahulu. Kau mau mati. Dan kau pikir kau bisa membunuh kami. Mayor Sue berdiri dengan jijik di wajahnya yang menawan. Terlalu malas untuk mengobrol dengan Mayor Sue, King Feng Li dengan kejam menamparkan tangan kanannya ke arahnya, merobek udara dengan energi esensi yang kuat menyelimuti lengannya. Merasakan kehadiran Lily yang kuat, ia menyadari bahwa kehadiran Lily bahkan lebih kuat daripada Li Sue. Wajahnya pun muram. Sambil berteriak, ia mengayunkan tinju kanannya, mencoba menangkis telapak tangan Lily. Namun, semuanya sia-sia. Telapak tangan Li King Feng mendorong ke depan dengan kekuatan yang tak terhentikan, menghancurkan tinju, pergelangan tangan, dan lengan Mayor Sue sekaligus. Ia menjerit nyaring dan menatapnya dengan tatapan ketakutan. Namun, ia hanya bisa berteriak sekali sebelum suaranya terputus, karena tepat setelah itu, telapak tangan Li menghancurkan kerangkanya. Tubuhnya tak mampu menahan tekanan dan meledak. Mayor Sue baru berada di puncak alam surga tinggi, jadi dia tidak punya peluang untuk menangkis serangan Lily. Dia sudah pasti mati. Kau berada di tahap menengah alam Grandmaster. Melihat Mayor Sue tewas dalam satu pukulan, wajah Li Sue memucat saat ia bertanya dengan ekspresi terkejut. Berada di tahap pertama alam Grandmaster, Li Sue juga bisa mengalahkan Mayor Sue. Namun, dia butuh setidaknya 3 gerakan. Mustahil baginya untuk mengubahnya menjadi daging giling hanya dengan satu tamparan. Presiden Sue, karena kau telah menyesatkan istriku ke Provinsi Jiangnan, mengapa kau tidak pergi saja ke neraka? Li Qingshan tersenyum dingin dan mengulurkan tangannya ke arah Li Sue. Li Sue berteriak keras sambil mengalirkan energinya ke seluruh tubuhnya sebelum dengan kuat mengayunkan tinjunya ke telapak tangan Lily. Ia tidak ingin mati hari ini, jadi ia mengerahkan seluruh energinya untuk menyerang. Namun, hasilnya justru membuat Li Sue ketakutan.
Tangan Lili Qingfeng mengandung kekuatan yang tak tertandingi dan langsung menghancurkan tinju, pergelangan tangan, dan lengannya. Dia akhirnya merasakan apa yang Meier Sue rasakan, karena dia mengalami nasib yang sama seperti Meier Sue di tangan King Feng Li. Iblis, dia iblis. Bagaimana mungkin dia sekuat itu? Mata Li Sue dipenuhi kengerian, seolah-olah dia telah berurusan dengan iblis dari dasar neraka. Ledakan. Tanpa ragu, telapak tangan Li Feng menghantam Li Sue dengan kekuatan yang cukup untuk memecah udara dan meledakkan tubuhnya. Yang tersisa hanyalah setumpuk daging cincang. Seluruh ruangan tampak mengerikan, bagaikan neraka di bumi. Baunya seperti darah yang menusuk hidung dan bau darah yang tajam seperti logam. Beginilah jadinya kalau kau macam-macam denganku. Dia tersenyum dingin lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Saat berjalan keluar dari Emerald Jade Corporation, dia menghentikan taksi dan menuju ke daerah pinggiran kota tempat Crimson Blood Mountain berada. Markas besar Sekte Darah Merah adalah istana merah besar yang memancarkan aura merah tua dan terletak tepat di atas gunung. Keluar dari mobil di kaki gunung, Lily melihat kabut putih di depannya. Bagi orang biasa, kabut itu mengandung racun mematikan yang dapat membunuh hanya dengan satu tarikan napas. Alasan adanya penghalang ini adalah untuk mencegah orang luar memasuki Sekte Darah Merah. Tidak ada yang bisa dilakukan orang normal terhadap mereka, tetapi bagi King Feng Li, mereka tidak efektif sama sekali. Teknik kaisar bela diri sejati yang dipraktikkan Li Lili dapat memblokir saluran pernapasan dan menghilangkan kebutuhan bernapas untuk sementara waktu. Begitu ia melewati penghalang katak, ia akan mencapai istana Sekte Darah Merah. King Feng Li menyalurkan teknik kultivasinya dan melangkah maju tanpa bernapas, segera menembus penghalang. Dalam pandangannya, tampak sebuah istana besar berwarna merah tua yang seluruhnya terbuat dari batu marmer berwarna sama. Di depan istana, terdapat sebuah patung raksasa setinggi sekitar 15 meter. Patung itu berwarna merah darah dan menggambarkan Patriark Sekte Setan Darah, sekaligus simbol Sekte Darah Merah. Ledakan. Tinju kanan Li Qingfeng tiba-tiba terayun. Dipenuhi dengan esensi vital, tinju itu menghantam patung itu dengan energi yang dahsyat. Satu pukulan membuat patung tinggi itu hancur berkeping-keping, hancur berkeping-keping. Beraninya kau menghancurkan patung Patriark Sekte Darah Merah kita. Kau jelas-jelas tidak ingin hidup lagi. Teriakan penuh amarah terdengar dari kejauhan. Sekte Darah Merah, sebagai kelompok seniman bela diri non-ortodoks kelas 1, tentu saja sangat kuat, dan tak seorang pun dalam sejarah berani menerobos masuk dan menghancurkan properti mereka. Hal itu merupakan penghinaan terbuka bagi Sekte Darah Merah. Bab 812. Membunuh tetua ketiga dengan satu pukulan. Seorang tetua berjubah merah terbang dengan aura kuat seperti darah di sekujur tubuhnya. Terbang di udara. Li Qingfeng mengerutkan kening setelah merasakan aura darah yang kuat dari keduanya. Ia tahu bahwa ada seorang master di ranah Grandmaster dan seorang master di ranah tersebut. Ledakan. Tetua berjubah merah mendarat di tanah, kakinya retak. Debu dan tanah beterbangan saat bebatuan gunung terbelah. Ketakutan dan keterkejutan tampak di mata para murid di sekitarnya saat mereka melihat sang penatua. Wajah mereka pun tertunduk. Ini Zhen Sue, tetua ketiga. Dia tetua disiplin Sekte Darah Merah. Sudah tamat baginya. Zhen Sue akan membuatnya meledak karena telah menghancurkan patung Patriark. Benar sekali, tetua ketiga Zhen Sue termasuk di antara 5 orang terkuat di organisasi kita. Dia bisa dibilang menguasai orang itu. Para murid memandang Zhen Sue dengan rasa hormat dan kagum saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Sebagai tetua ketiga sekaligus tetua disiplin yang menegakkan aturan dalam sekte, Zhen Sue memiliki posisi tinggi di antara para murid. Setiap kali ia menemukan murid yang melanggar aturan, ia menghajar mereka hingga babak belur. Semua murid takut padanya. Terlepas dari ortodoksi suatu organisasi, dunia ini adalah dunia bertahan hidup. Hanya yang kuat yang akan dihormati. Meskipun orang-orang takut pada Zhen Sue, ia dihormati karena kekuatannya. Siapa kau, bajingan? Beraninya kau menghancurkan patung Patriark, tanya Zhen Sue dengan marah. Dengan wajah dingin, King Feng menjawab, aku King Feng Li. Di mana gua setan darah dan darah dingin? Li King Feng. Mendengar kata-kata ini, wajah Zhen Sue memucat. Meskipun ia berasal dari Sekte Darah Merah, ia sangat memperhatikan dunia seni bela diri. Baru-baru ini, seorang master yang tak tertandingi muncul dan membantai 3 Grandmaster di Gunung Lone. Dengan demikian, ia menjadi seniman bela diri termuda di ranah Grandmaster. Terlebih lagi, Li Feng membunuh master sekte dari klan tinju besi di bursa seni bela diri kuno.
Seluruh dunia seni bela diri terkejut, mengetahui bahwa Zhong Tiantai bukanlah seniman bela diri biasa karena ia berada di peringkat ke-40 dari 81 dalam daftar Grandmaster. Seolah-olah namanya memiliki kekuatan magis, kerumunan menjadi terdiam dan diskusi pun menghilang. Jelas, para murid telah mendengar tentang ketenarannya sebelumnya. Dengan wajah yang berwibawa, Zhen Sui berkata dengan dingin, King Feng Li, aku tidak peduli apa yang kau lakukan di dunia bela diri, tapi apa yang kau lakukan datang ke Sekte Darah Merah. Apa kau mencoba menantang kami? Biar ku tanya lagi, di mana gua setan darah dan darah dingin, tanya King Feng sambil tersenyum dingin dan nada bicaranya terdengar kesal. Kau berani memanggil tuan muda kami dengan namamu. Sebaiknya kau sujud dan minta maaf, kalau tidak, kau akan menghadapi kematian hari ini. Zhen Sui berkata dengan nada dingin dan haus darah. Li Qingshan tersenyum dingin. Mereka jelas-jelas mencari kematian dengan tidak menjawabnya. Ia melangkah maju, merasa dirinya terlalu penyayang. Ia bertekad untuk membunuh mereka semua. Tinju darah merah, teriak Zhen Sui dengan marah dan mengayunkan tinju kanannya. Muncul sebagai tinju merah raksasa, serangan itu melesat ke arah Li Qingfeng dengan suara gemuruh yang memecah udara. Tinju merah adalah jurus Grandmaster tingkat menengah, salah satu dari 5 jurus andalan Sekte Darah Merah. Setelah dipelajari, tinju seseorang dapat berubah menjadi bayangan berdarah dan menjadi sangat kuat. Dengan tenang, Li Qingfeng menghadapi tinju berdarah itu. Tiba-tiba, tangan kanannya terulur dan berubah menjadi cakar, menangkapnya. Kecepatannya luar biasa. Wajah Zhen Sui memucat saat ketakutan muncul di matanya. Ia bisa merasakan bahwa mereka berdua berada di tengah-tengah alam Grandmaster, tetapi lawannya jauh lebih cepat. Kaca. King Feng Li meremas tangan kanannya dengan kuat dan menghancurkan tinju Zhen Sui, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Mulut Zhen Sui terbuka dan mengeluarkan suara kesakitan saat tulang-tulangnya patah. Tinjunya yang tak terkalahkan bagaikan telur di telapak tangan musuh, mudah dipatahkan dengan sulap. Apakah aku melewatkan sesuatu? Mengapa tinju merah tua tetua ketiga patah? Kau tidak melewatkan apapun. Li Qingfeng ini terlalu kuat, dia mengalahkan tetua ketiga dalam satu pukulan. Sialan, aku pernah dengar orang bilang kalau Li Qingfeng tak tertandingi di dunianya, dan aku sempat ragu. Tapi sekarang aku tahu itu benar. Sudah berakhir, kali ini kita berurusan dengan orang yang salah. Para murid semuanya ketakutan, kengerian memenuhi mata mereka. Dalam hati mereka, tetua ketiga Zhen Sui diidolakan, dan sekarang, mereka tidak dapat menerima bahwa idola mereka dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Di mana gua setan darah? Melihat Zhen Sui yang menderita, King Feng Li bertanya dengan dingin. Itu area terlarang kami, mana mungkin aku memberitahumu lokasinya? Ekspresi wajah Zhen Sui berubah, dan dia menatapnya dengan tajam. Tutup mulut berarti kematian. Dengan aura pembunuh di matanya, Li Qingfeng tidak memberi Zhen Sui kesempatan kedua dan mengarahkan tangannya ke tubuhnya. Ledakan. Satu telapak tangan membuat tubuh Zhen Sui meledak dan berubah menjadi hujan darah. Ia sudah mati. Melihat dia mati karena satu pukulan, semua orang gemetar dan yang paling pengecut pun pingsan. Sebagai murid Sekte Darah Merah, mereka merasa sudah cukup kejam. Namun, dibandingkan dengan Lily, mereka baru menyentuh permukaannya. Lily memang hebat, membunuh setiap kali berselisih dengan seseorang. Katakan padaku, di mana gua setan darah? Setelah membunuh Zhen Sui, Li Qingshan bertanya kepada murid pertama yang dilihatnya. Dengan wajah ketakutan, sang murid begitu takut hingga dia tidak dapat berbicara. Ledakan. Tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan membunuh muridnya. Setelah itu ia menanyai beberapa orang lainnya, tetapi mereka menghadapi nasib yang sama dengan tutup mulut. Li Qingfeng tidak memiliki belas kasihan terhadap musuh-musuhnya. Bagi mereka yang tidak kooperatif, hanya kematian yang menanti mereka. Akhirnya, saat Li Qingfeng menatap murid ke-10, ia pun roboh dan berlutut di hadapannya, memohon, tolong jangan bunuh aku. Kuil itu terletak di sebuah gua di belakang istana. Area terlarang itu sangat mengerikan. Setelah mendapatkan informasinya, ia menangkap murid berjubah merah tua itu dan menyuruhnya memimpin jalan. Wilayah Sekte Darah Merah tua terlalu luas untuk ditelusuri. Akan jauh lebih mudah dan hemat waktu jika ada yang menuntunnya. Sambil gemetar, murid berjubah merah itu menuntunnya menuju gua tempat kuil itu berada. Melihat keluar, Lily melihat sebuah gua raksasa yang besar dan dalam. Dari dalam gua, terpancar aura berdarah yang kuat, membuat siapapun yang menciumnya merasa tidak nyaman. Bab 813. Teror Gua Setan Darah. Tuan, Gua Setan Darah ada tepat di depan Anda.
Setelah mengantar Anda ke sini, bolehkah saya pergi? Tanya murid Sekte Darah Merah kepada Li Qingfeng dengan ketakutan, suaranya bergetar. Murid Sekte Darah Merah memang takut pada pemuda ganas hari ini, bahkan lebih takut daripada orang-orang paling hina dari Sekte Darah Merah. Pemuda ini membunuh tetua ketiga dan banyak saudara muridnya, dan murid Sekte Darah Merah tidak ingin menjadi salah satu dari mereka. King Feng Li menatap gua besar di depannya dan berkata, cukup omong kosongnya dan tunjukkan jalannya. Petik 2. Murid Sekte Darah Merah tampak ketakutan. Gua setan darah ini adalah tempat terlarang di Sekte Darah Merah, dan tak seorang pun bisa bertahan hidup di dalamnya kecuali penguasa Sekte Darah Merah dan anggota senior intinya. Pernah ada seorang murid yang berlari ke kolam setan darah dan berakhir sebagai kerangka di hari kedua. Sejak saat itu, murid-murid biasa tidak pernah berpikir untuk datang ke sini lagi. Meskipun ia tidak ingin masuk, tatapan mengancam Lili memaksanya untuk membimbingnya. Murid Sekte Darah Merah itu tahu bahwa ia akan dibunuh oleh pemuda ini jika ia tidak memimpin jalan. Murid Sekte Darah Merah menggertakkan giginya dan memimpin dengan ketakutan, diikuti oleh King Feng. Bau darah semakin kuat saat mereka berjalan semakin dalam. Kabut darah di udara juga semakin pekat. Berapa banyak orang yang mati di sini hingga membuat bau darah begitu kuat, garis bawah. King Feng Li garis bawah mengerutkan kening karena penasaran. Dia membunuh banyak orang di seluruh dunia dan tahu bahwa semakin banyak orang yang mati, semakin pekat bau darahnya. Pasti ada banyak pembunuhan di sini, tak diragukan lagi. Seperti dugaan mereka, setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan beberapa kerangka. Jumlahnya banyak, dan dari bentuknya, dapat dilihat bahwa itu adalah kerangka manusia. Ini membuktikan dugaan Li Qingfeng, banyak orang yang meninggal di sini. Sekte Darah Merah melakukan dosa besar dengan membunuh orang untuk berlatih jurus iblis darah. Li Qingfeng telah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka dalam benaknya. Gua setan darah ini dalam dan luas. Para murid Sekte Darah Merah memimpin selama 10 menit hingga mereka mencapai ujung. Terdapat genangan darah raksasa di ujung gua setan darah. Darah segar mengalir dan berbusa di genangan darah seluas 1000 meter persegi, yang dikelilingi jutaan kerangka. Ada sebuah panggung batu merah besar di tengah kolam. Suelin telah terbangun dan ia diikat di atas panggung batu di kolam darah. Tak hanya darah, ada juga ular darah merah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat ganas, menjadi jahat dan kuat dengan menghisap darah manusia. Wajah cantik Suelin sepucat kertas. Ia kehilangan kecerahan biasanya dan hanya tersisa ketakutan dan pucat. Suelin belum pernah mengalami hal seseram ini. Saking takutnya, ia sampai pingsan, tetapi kemudian dibangunkan oleh Cold Blood. Tubuhnya tergantung terbalik dengan beberapa tali, memandangi ular-ular darah di gua setan darah. Ular-ular itu menjulurkan lidah mereka, membuatnya takut hingga tubuhnya gemetar tak terkendali. Sue kecil sangat ketakutan. Ham, seseorang tolong datang selamatkan aku. Dia menatap ular-ular yang menakutkan itu dengan ngeri. Suelin adalah ratu bisnis, yang paling unggul dalam hal manajemen dan strategi bisnis. Namun, ia tak berdaya melawan aliran non-ortodoks seperti Sekte Darah Merah. Bayangan Li Qingshan muncul di benaknya saat ini. Dulu, dia selalu ada untuk menyelamatkannya setiap kali dia dalam bahaya. Akankah dia ada di sini kali ini juga? Suelin tidak hanya takut, tetapi juga menyesal dan mengutuk dirinya sendiri. Dia tidak akan ditangkap oleh Sekte Darah Merah jika dia tidak datang ke Provinsi Jiangnan karena kecerobohannya sendiri. Aku benar-benar bodoh. Ia mengkritik dirinya sendiri. Jelas sekali itu jebakan ketika perusahaan Giok Zamrud memotong materi aslinya. Ia meremehkan kompleksitas dunia. Dalam kehidupan sehari-harinya, ia sama sekali tidak menyadari keberadaan sekte-sekte jahat dan mengerikan yang tidak lazim, seperti Sekte Darah Merah. Li Qingfeng datang ke kolam setan darah dan melihat Suelin tergantung hanya 1 meter di atas kolam. Jika dia jatuh, tubuhnya akan dihisap habis oleh ular darah di kolam dalam sedetik. Li Qingfeng sangat marah melihat wajah Suelin yang pucat pasi. Beraninya darah dingin sialan itu memperlakukan istriku seperti ini. Aku akan mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping. Sayang, kamu baik-baik saja, teriak King Feng Li sekuat tenaga. Dia bicara keras-keras karena ingin memastikan Suelin baik-baik saja. Keselamatan Suelin adalah prioritas utamanya, jauh di atas segalanya. Suelin mengangkat kepalanya dengan susah payah mendengar suara yang dikenalnya itu dan melihat laki-laki yang paling dirindukannya berada tepat di depannya. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun karena kelemahannya karena tergantung terlalu lama dan luka-luka dari darah dingin sebelumnya. Hati King Feng Li sakit melihat Suelin tidak dapat berbicara karena dia tahu dia pasti sangat lemah. Kita bertemu lagi, Li Qingfeng.
Bagaimana menurutmu tentang tempat yang telah kusiapkan untuk istrimu? Lihat, kolam darah yang dipenuhi jutaan ular darah berada tepat di bawahnya. Pemandangan yang indah sekali, kata darah dingin dengan nada jahat sambil berdiri di atas panggung batu. Dia memegang tali yang mengikat Suelin, menggantungnya di atas genangan darah. Darah dingin, istriku hanyalah orang biasa. Kau benar-benar orang jahat dan tak tahu malu yang menggantungnya di sini dengan tipu dayamu. Umpat Li Qingfeng dengan wajah muram. Dia jarang mengumpat setelah menjadi master di alam Grandmaster, tetapi hari ini, dia begitu marah, seolah-olah ada gunung berapi di dalam hatinya, yang siap meledak kapan saja. Mengusir. Darah dingin menertawakan kutukan Lili dan melepaskan tali di tangannya sedikit. Tubuh Suelin meluncur turun setengah meter menuju kolam darah. Ia hanya berjarak setengah meter darinya. Melihat ini, King Fengli ketakutan dan berteriak marah, darah dingin, apa yang kau lakukan? Kalau kau mengutukku lagi, aku akan melepaskan tali ini sepenuhnya dan menjatuhkan istrimu ke dalam kolam darah. Dia akan dihisap habis oleh ular darah dan menjadi kerangka, kata darah dingin dalam-dalam, suaranya penuh bahaya. Lili menutup mulutnya dengan muram. Dia berada lebih dari 500 meter dari darah dingin, dan akan butuh waktu lama untuk terbang ke sana. King Fengli tidak ingin mengambil risiko karena dia tahu jika dia mulai menyerang, darah dingin akan melemparkan Suelin langsung ke dalam kolam darah dan membuatnya dihisap habis oleh ular darah di kolam darah yang sangat besar itu. Darah dingin, apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanya King Qingli dengan wajah muram. Mudah bagiku untuk melepaskan istrimu. Lompat saja ke kolam darahmu sendiri. Darah dingin menatap King Fengli dan berkata. Bab 814. Melompat ke kolam setan darah. Terjun ke kolam setan darah. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah. Darah dingin ini memang berbahaya. Kolam setan darah dipenuhi darah segar dan ribuan ular darah. Siapapun yang melompat ke dalamnya pasti akan dihisap darahnya dan berubah menjadi tengkorak. King Fengli, aku akan hitung sampai 3. Kalau kau masih belum melompat, aku akan melempar Suelin ke kolam iblis darah. Darah dingin mencibir, wajahnya tampak garang. 1, 2. Darah dingin mengendurkan tali di tangannya sedikit demi sedikit sambil menghitung, dan tubuh Suelin semakin rendah dan semakin dekat ke kolam setan darah. Lidah ular darah hampir mencapai kepalanya. Aku akan melompat, aku akan melompat. Berhenti menurunkan talinya, teriak King Fengli saat melihat wajah pucat Suelin. King Fengli sangat takut pada darah dingin yang secara tidak sengaja membiarkan Suelin masuk ke kolam setan darah, karena jika begitu, tidak akan ada lagi kesempatan baginya untuk hidup. Jangankan kolam setan darah, King Fengli bahkan akan melangkah ke lautan api dan melewati gunung pedang demi Suelin. King Fengli, kau sungguh mencintai istrimu. Ayo, lompat ke kolam iblis darah, lalu aku akan melepaskan istrimu, kata darah dingin dengan nada mengerikan. Suelin terlalu lemah untuk berbicara tetapi dia mendengar semua yang mereka katakan. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menggelengkan kepalanya ke arah King Fengli, mencoba menghentikannya. Suelin tidak sebodoh itu untuk tidak melihat betapa mengerikannya kolam setan darah. Ada ribuan ular darah yang mendesis dan bersinar dengan cahaya penghisap darah. Satu ular pasti akan mati mengenaskan jika digigit mereka. Sayang, aku akan melompat ke kolam iblis darah ini untukmu. Maukah kau memaafkanku sebelum aku mati? Tanya King Fengli dengan keras. Mata Suelin bengkak dan air mata mengalir deras. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangguk, menandakan bahwa ia telah memaafkan Li Qingfeng. Ya, dia sangat marah tentang perselingkuhan dan kehamilan Ruyan Liu dan King Fengli, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan King Fengli mati karena dia masih mencintai pria ini di dalam hatinya. Suelin sangat tersentuh oleh kenyataan bahwa pria ini bersedia melompat ke kolam setan darah untuk menyelamatkannya. Dia tahu bahwa King Fengli juga mencintainya, kalau tidak, dia tidak akan rela menukar nyawanya dengan nyawanya sendiri dengan melompat ke kolam iblis darah. Melihat Suelin mengangguk, King Fengli tampak senang karena dia tahu Suelin memaafkannya. Syukurlah, akhirnya kau memaafkanku. Li Qingfeng senang. Siapa peduli jika ia harus melompat ke kolam iblis darah sekarang setelah Suelin memaafkannya. Suelin adalah prioritas utama Lili. Wanita pertama yang benar-benar ia sukai dan wanita pertama yang ia nikahi. Mereka telah melalui banyak hal, dan banyak kenangan itu tak akan pernah ia lupakan. Memercikkan. King Fengli melangkah maju dan melompat ke kolam setan darah, meninggalkan cipratan darah. Kolam setan darah itu sangat besar dan dalam, penuh darah. Setelah Lili melompat ke dalamnya, ular-ular darah yang tak terhitung jumlahnya mulai berenang ke arahnya dengan mulut menganga dan siap mencabik-cabik kulitnya. Pakaian King Fengli robek dalam sedetik dan kulitnya mulai berdarah.
Kolam setan darah tingginya sekitar 4 hingga 5 meter, dengan kekuatan rakus yang mencoba menyeret Lily ke bawah. Jutaan ular darah menyelimutinya dan terus-menerus menghisap darahnya. Sayang. Jangan mati. Suelin mulai menangis ketika melihat tubuh King Feng Li tenggelam dalam darah. Ia menyesali perbuatannya dan menyalahkan dirinya sendiri. Jika ia tidak datang ke provinsi Jiangnan dengan sengaja, suaminya tidak perlu menyelamatkannya dengan melompat ke kolam setan darah. Sementara itu, dia merasa sangat kesal karena dia begitu bodoh sehingga dia membutuhkan suaminya untuk menyelamatkannya setiap saat. Melihat King Feng Li dimakan oleh ribuan ular darah, hatinya terasa sakit, seakan-akan ada pisau yang menusuk dan mencabik-cabiknya. Suelin lebih memilih untuk dimasukkan ke dalam kolam setan darah sendiri daripada membiarkan King Feng Li terjun dan menderita untuknya. Cantik, suamimu telah tenggelam jauh di bawah kolam iblis darah. Dia akan segera dihisap habis oleh ular darah dan menjadi kerangka. Darah dingin menatap Suelin dengan ganas. Suelin menatap darah dingin dengan penuh kebencian. Ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh pria kejam yang memaksa suaminya masuk ke kolam iblis darah. Cantik, kau menatapku seolah ingin membunuhku, tapi kau tak cukup kuat. Jangan khawatir, setelah suamimu meninggal, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan menghisap darahmu dan menjadi kerangka untuk bersama suamimu, kata darah dingin. Darah dingin memang pria yang tak tahu malu. Ia mengingkari janjinya untuk melepaskan Suelin. Malahan, ia ingin menghisap darah Suelin juga. Lily tenggelam ke dasar kolam, dikelilingi jutaan ular darah. Setiap ular membuka mulut mereka untuk menggigit dan menghisap darahnya. Mereka semakin bersemangat ketika kulit Lily terkoyak dan darah mulai mengalir. Mereka terus-menerus menggigit dan mencabik-cabik tubuh Lily di bawah kolam setan darah. King Feng Li tidak punya tempat untuk bersembunyi dan hanya bisa membiarkan mereka mencabik-cabiknya karena ada ular darah di sekelilingnya. Dia merasakan darah meninggalkan tubuhnya dan memasuki mulut ular. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Ia menatap ular-ular di sekelilingnya dengan putus asa. Jika ini kolam biasa, Lily pasti sudah melompat keluar sejak lama. Namun, ini adalah kolam setan darah yang tidak biasa dengan daya hisap yang kuat, yang menahan tubuhnya di bawah dan membuatnya mustahil untuk bergerak. Ledakan. Darah naga di dalam tubuh Lily mulai bereaksi, seolah merasakan bahaya yang mengancamnya. Darah itu mengeluarkan suara keras, seperti auman naga kecil. Tubuh King Feng Li memancarkan sinar cahaya merah terang saat raungan naga meledak dan kekuatan naga terpancar. Ular darah ketakutan oleh auman naga dan kekuatan naga. Mereka menatap Li King Feng dengan ketakutan, gemetar. Pemandangan di bawah kolam setan darah sungguh menakjubkan. Ribuan ular membungkuk di sekitar Li King Feng dengan rasa takut, kagum, dan sembah, sebagai penghormatan kepada makhluk mistis. Ular bisa menjadi boa melalui budidaya, dan boa bisa menjadi naga air. Pada akhirnya, naga air bisa menjadi naga sungguhan. Darah naga di King Feng Li merupakan darah yang paling berkembang di antara semua reptil dan nenek moyang mereka, jadi darah tersebut menekan darah ular. Ribuan ular darah tunduk pada King Feng Li dengan kagum. Bab 815. Suelin bersiap mati demi cinta. Ribuan ular membungkuk adalah pemandangan aneh yang akan membuat siapapun terkejut saat melihatnya. King Feng Li tenggelam ke dasar kolam, dengan setiap ular darah di sekitarnya membungkuk ke arahnya, seolah-olah dia adalah raja dari semuanya. Darah naga bergemuruh di dalam tubuh Lily. Sebelumnya, hanya 10% yang aktif, tetapi sekarang telah mencapai sekitar 20–30%. Energi yang tersembunyi di dalam darah naga mulai mengalir melalui pembuluh darah, otot, dan tulang Li. Tubuhnya terus berubah dan kepadatan darahnya mulai meningkat. Otot-ototnya juga menjadi lebih keras dan kuat, sementara tulang-tulangnya menjadi lebih keras dan lebih kuat. Seberkas cahaya hijau melesat keluar dari tubuh Lily. Itu adalah sinar darah kelas 2, dan lukanya mulai sembuh seiring pemulihan tubuhnya. Dia membuka matanya di bawah kolam setan darah dan bahkan bisa mulai berjalan. Kolam setan darah ini sangat aneh karena memiliki daya hisap aneh yang mencegah orang bergerak karena gaya gravitasi yang menarik mereka ke dalam, tetapi sekarang King Feng berjalan di dalamnya. Ular yang tak terhitung jumlahnya menyebar untuk memberi jalan bagi King Feng Li saat dia lewat. Karena kolam setan darah memiliki kedalaman 4 hingga 5 meter dan tinggi Li King Feng kurang dari 2 meter, darah dingin tidak dapat melihatnya berjalan di dasar. Darah dingin, aku punya kejutan untukmu. King Feng Li tersenyum dingin dan terus berjalan menuju platform batu di bawah air.
Dia menahan diri untuk melompat keluar dari dasar kolam setan darah karena dia tahu bahwa darah dingin pasti akan membunuh Sue Lin jika dia melihat King Feng keluar. Darah dan ular di kolam setan darah dimaksudkan untuk membunuhnya, tetapi mereka menjadi penyamaran alami bagi King Feng Li sehingga ia dapat mendekat tanpa terdeteksi. Dia terus berjalan menuju platform batu tengah di bagian bawah dan tak lama kemudian mencapainya. Di atas panggung batu, darah dingin telah menyeret Sue Lin ke atas batu. Ia tersenyum, membayangkan rencana jahat. Cantik, suamimu sudah meninggal. Biar aku yang merawatmu dan menghisap darahmu. Darah dingin tampak ganas dan kata-katanya semakin tajam. Tidak mungkin, suamiku tidak boleh mati. Sue Lin menggelengkan kepalanya, putus asa menunggu keajaiban. Darah dingin mencibir, cantik, kau sungguh naif. Ini kolam iblis darah yang penuh dengan darah segar dan ribuan ular darah. Siapapun yang jatuh ke dalamnya akan tenggelam ke dasar dan dihisap kering oleh ular-ular itu. Suamimu sudah tinggal tulang belulang sekarang. Lihat itu. Darah dingin menunjuk ke kerangka yang melayang di kejauhan, itu kerangka suamimu. Sebenarnya, itu sama sekali bukan Li Qingshan. Darah dingin sengaja mengatakannya karena ia mengira Li Qingshan sudah mati di dasar kolam. Sayang. Wajah Sue Lin dipenuhi air mata saat dia melihat tulang-tulang yang mengambang. Dia tidak percaya suaminya telah meninggal, tetapi kata-kata darah dingin dan kerangka itu membuatnya percaya bahwa itu sebenarnya adalah King Feng Li. Suamiku, tenanglah. Aku akan bersamamu. Aku tak akan hidup tanpamu. Sayang, aku mencintaimu. Kenapa kau begitu bodoh sampai melompat ke kolam iblis darah? Sayang, kau harus memberiku pernikahan di surga, gumam Sue Lin putus asa. Dia telah memutuskan untuk melompat ke kolam setan darah dan mati bersama suaminya. King Feng Li sangat tersentuh di bawah kolam setan darah saat dia mendengar semua yang dikatakan Sue Lin. Istriku sangat mencintaiku. Li King Feng tampak bahagia seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. Jangan menangis, cantik. Suamimu sudah meninggal, jadi sekarang giliranku untuk mencintaimu. Darah dingin mencibir kegirangan karena ingin memanfaatkan Sue Lin. Wanita ini sangat menawan dan juga istri Lily. Darah dingin memutuskan untuk memanfaatkannya sebelum menghisap darahnya. Harus diakui bahwa darah dingin itu sangat kejam, dengan pikiran yang kotor. Apa yang kau lakukan? Jangan dekat-dekat denganku. Sue Lin ketakutan melihat darah dingin menghampirinya. Bagaimana menurutmu, cantik? Tentu saja, aku akan membawamu. Kau mau? Tubuhku milik suamiku. Suamimu sudah meninggal. Kemarilah. Darah dingin mencibir dengan kejam. Dalam pandangan darah dingin, Sue Lin seperti kelinci kecil. Ia cantik namun tak berdaya, sehingga ia berpikir Sue Lin tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kemauannya. Sue Lin menatap darah dingin yang jahat dan kolam setan darah di belakangnya. Mata indahnya bersinar penuh tekad. Aku hidup sebagai istri suamiku dan akan mati untuk bersama arwahnya. Ia menggertakkan giginya dan melompat ke kolam iblis darah. Ombak berdarah bergulung-gulung sementara ular-ular berkerumun dengan mulut terbuka, memperlihatkan lidah mereka yang berwarna merah gelap. Sayang, aku datang untukmu. Kita akan segera bertemu lagi di surga. Sue Lin memejamkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia akan tersedot kering dan berubah menjadi tengkorak begitu ia jatuh ke kolam iblis darah. Sialan. Apa bagusnya sih, tentang Li Qingshan sampai kau lebih memilih terjun ke kolam iblis darah daripada membiarkanku memilikimu, kata darah dingin-dingin dengan nada marah. Dia sangat marah terhadap Sue Lin yang melompat ke dalam kolam sehingga dia menjadi ceroboh. Darah Sue Lin memang sangat lezat, dan darah dingin berpikir ia pasti akan meningkatkan kekuatannya, mencapai level yang lebih tinggi jika ia menghisap darahnya. Namun, wanita ini lebih memilih mati demi cinta. Hati darah dingin dipenuhi penyesalan dan kecemburuan saat ini. Ia iri pada Lily, yang mampu membuat wanita secantik itu melompat ke kolam setan darah dan mati untuknya. Cinta adalah sesuatu yang tidak akan pernah dipahami oleh darah dingin karena tidak ada wanita yang akan menyukai orang berdarah dingin, apalagi mencintai hewan berdarah dingin seperti dia. Aduh! King Feng Li terbang keluar dari dasar kolam dan menangkap Sue Lin dalam pelukannya ketika dia melihat Sue Lin hampir jatuh ke dalam kolam setan darah. Sue Lin memejamkan matanya ketika ia merasa tubuhnya dicengkeram seseorang. Ia membuka matanya perlahan dan melihat sosok yang familiar, pria yang dicintainya. Sayang, apakah kita di surga? Apakah aku sudah mati? Sue Lin mengedipkan mata indahnya, bingung. Bodoh, mana mungkin aku membiarkanmu mati? Aku di sini. Kata Li Qingfeng sambil menepuk wajah pucat Sue Lin. Bab 816. Melawan darah dingin. Suara mendesing.
King Feng Li terbang ke udara sambil memegang Suelin, sebelum mendarat di platform batu. Kok kamu nggak mati, Li King Feng? Ekspresi wajah darah dingin berubah drastis, dan dia nggak percaya apa yang dilihatnya. Ada ribuan ular darah di kolam setan darah, dan darah dingin sepenuhnya menyadari betapa kejamnya mereka. Jika seseorang jatuh ke dalam kolam, ia pasti akan langsung mati. Bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa pada Li Qingshan? Darah dingin, kolam setan darah hampir tidak berpengaruh padaku, kata Li Feng sambil tersenyum dan menatapku dengan pandangan meremehkan. Kolam darah iblis adalah area terlarang sekte darah merah, dan juga merupakan area latihan untuk mempraktikkan teknik darah iblis. Bagaimana mungkin itu hampir tidak berpengaruh pada Li King Feng? Darah dingin menjadi marah setelah mendengar apa yang dikatakan Li King Feng. Ini jelas merupakan provokasi bagi sekte darah merah. Darah dingin sangat marah dan tidak sabar untuk membunuh Lily dan membuktikan betapa kuatnya dia. King Feng Li, karena ular darah di dalam kolam setan darah tidak membunuhmu, maka akulah yang akan memimpin untuk membunuhmu. Darah dingin tersenyum dingin dan tanpa ampun. Darah dingin dan Li Feng adalah musuh yang ingin saling membunuh. Darah dingin awalnya berencana untuk menjebak Suelin dan membawanya ke sini agar ia bisa menekan Li Feng ke kolam iblis darah. Namun, sesuatu yang salah terjadi dan tidak ada yang terjadi pada Li Feng, jadi darah dingin memutuskan untuk membunuhnya sendiri. Tuan Muda Sekte akan melawan Li King Feng, dan Tuan Muda Sekte pasti akan membunuhnya. Murid Sekte Darah Merah itu tersenyum dingin sambil memperhatikan dari jarak tak jauh. Murid bermantel merah tua inilah yang memimpin Li Qingshan masuk. Dia berada di tepi kolam setan darah, menyaksikan pertarungan dua pria yang berada di atas panggung marmer. Dalam pikiran para pengikut jubah merah, sang Master Sekte Muda tidak terkalahkan dan pasti akan menang. Alam darah iblis, teriak darah dingin sambil melepaskan wilayah Grandmaster-nya secara langsung. Lagi pula, alam darah iblis adalah wilayah Grandmaster yang dikuasainya. Dalam radius 10 kaki, darah dingin membentuk lapisan bola besar yang terbentuk dari darah yang penuh dengan roh darah iblis berwarna merah darah yang dapat membuat orang kehilangan akal dan membuat mereka gila. Darah dingin telah mempraktikkan teknik darah iblis dengan menghisap banyak darah orang, yang kemudian membentuk roh darah iblis dari mereka yang mati karena enggan. Roh darah iblis berkumpul di tubuh darah dingin dan membantunya membentuk alam darah iblis. Ekspresi wajah Li King Feng tiba-tiba berubah ketika darah dingin melepaskan alam darah iblis. Roh darah iblis dari alam darah iblis sangat kuat karena pembunuhan tanpa ampun yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilakukan darah dingin. Demi mencapai tingkat menengah wilayah Grandmaster, darah dingin telah membunuh banyak orang dan ia pantas mati. Li King Feng menjadi murka dan memutuskan untuk membunuh orang ini demi membalas dendam atas orang-orang tak bersalah yang dibunuh oleh darah dingin. Alam neraka. Senyum dingin tersungging di wajah Li Qingshan, lalu ia melepaskan wilayah Grandmaster-nya untuk membentuk bola api raksasa dengan radius 10 meter. Bola api itu dipenuhi dengan kobaran api yang berenergi, berderak dengan gelombang panas yang menyebabkan orang-orang merasa seperti terbakar. Bang! Alam darah iblis dan alam neraka bertabrakan dan menimbulkan suara keras yang menggetarkan bumi. Celakanya. Alam darah iblis terbakar abis dan darah dingin tiba-tiba memucat dan memuntahkan darah. Apa? Tuan Muda terluka. Murid Sekte Darah Merah terkejut ketika melihat darah dingin mulai muntah darah. Ia bingung mengapa Tuan Muda yang tak terkalahkan itu terluka. Sialan. King Feng Li, kau benar-benar menguasai alam inferno, umpat darah dingin dengan geram. Cold Blood telah berlatih di alam darah iblis selama beberapa waktu, dan ia tahu bahwa teknik ini memiliki musuh alami, api. Oleh karena itu, siapapun yang memahami alam inferno akan mampu mengalahkannya. Jika musuh telah menguasai teknik alam lain, darah dingin dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Namun, darah dingin tidak pernah menyangka bahwa Li King Feng akan menguasai teknik alam inferno melebihi yang lainnya. Darah dingin, kau telah menghisap darah begitu banyak orang, tetapi kekuatanmu hanya tumbuh hingga tingkat menengah alam Grandmaster. Itu tidak berguna bagi orang-orang yang mati karenamu. Li King Feng tersenyum dengan ekspresi jijik di wajahnya. King Feng Li, jangan pamer. Alamku tidak bisa mengalahkanmu, tapi seni bela diriku bisa. Darah dingin merasa terhina dan marah. Ia memutuskan untuk menggunakan seni bela diri yang baru dipelajarinya untuk menghajar King Feng hingga jatuh. Kong! Darah dingin baru-baru ini menghisap banyak darah, dan ia tidak hanya mencapai terobosan dalam kultivasinya, tetapi juga mempelajari teknik pedang darah merah. Darah dingin mengeluarkan pedang darah merah, dan meletakkannya di depan dadanya. Pedang darah merah memiliki panjang 3 kaki dan lebar 2 inci. Permukaannya memancarkan cahaya merah dan tampak sangat aneh. Pedang ini menghisap darah banyak sekali orang dan menjadi pedang jahat. Melihat darah dingin menggunakan pedang, Li King Feng tertawa.
Li Qingfeng telah mempelajari keempat jurus teknik pedang api merah, dan jurusnya sangat kuat. King Feng Li merasa bahwa darah dingin mencari kematian dengan bersaing dengannya dalam teknik pedang. Cong! Lili menghunus pedang panjangnya, dan pedang itu memancarkan cahaya merah. Ia menuangkan saripati vital ke dalam pedang, dan permukaannya tampak dipenuhi api. Li Qingfeng menyadari bahwa kekuatan darah dingin telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dan darah dingin pasti telah berlatih teknik darah iblis. Darah dingin kini telah mencapai tingkat menengah Grandmaster, yang setara dengan Li Qingfeng. Alasan mengapa Li dapat mencapai terobosan adalah karena garis keturunannya telah mencapai level 2, ditambah dengan beberapa kondisi khusus lainnya. Darah dingin hanya mengandalkan menghisap darah orang lain untuk merampas esensi darah orang lain agar dapat menerobos. Metodenya sangat jahat. Pedang siklon darah merah. Darah dingin berteriak dengan marah, menghunus pedang darahnya dan membelah udara. Pusaran angin terbentuk saat pedang darah merah melintas di udara, penuh dengan roh jahat yang dapat membuat orang kehilangan akal jika menghirupnya. King Feng Li berjalan maju dan membentuk perisai pertahanan untuk melindungi Sue Lin yang ada di belakangnya. Li Qingfeng tiba-tiba bergerak maju dan menebas dengan pedang api merah di tangannya dengan kuat. Esensi vital api berubah menjadi air terjun merah raksasa. Teknik ini disebut gelombang api merah, yang dapat membentuk air terjun merah besar yang tersusun dari esensi vital api berkekuatan tinggi. Air terjun api membakar dan membelah udara, sebelum bertabrakan dengan siklon darah. Bunga berdarah raksasa memercik ke udara bagai kembang api merah dengan suara keras. Bab 817. Membunuh darah dingin. Serangan Li dan darah dingin saling bertabrakan, dan kekuatan energi esensi vital yang sangat besar menyebar, mengaduk darah di kolam menjadi gelombang setinggi beberapa meter, dan melemparkan ular darah keluar dari kolam. Pemandangan yang sungguh luar biasa. Beberapa ular darah tersapu ke platform batu oleh gelombang darah. Mereka merasakan kekuatan yang terpancar dari tubuh Li dan membungkuk hormat, membuat darah dingin bingung. Murid Sekte Darah Merah yang berada agak jauh, tercengang dengan mulut ternganga karena dia tidak pernah membayangkan akan melihat pertarungan seganas ini. Duang! Darah dingin mundur selangkah sementara Li Qingfeng berdiri diam. Jelas sekali ia bukan tandingan Li Qingfeng. Faktanya, Li Qingfeng hanya menggunakan jurus ketiga dari jurus pedang api merah. Jika dia menggunakan jurus keempat, hasilnya akan lebih dahsyat. Wajah darah dingin sehijau daun, dan matanya bersinar dingin. Ia menyadari bahwa Li Feng jauh lebih kuat daripada saat ia melihatnya di makam Raja Eliksir. Pedang siklon darah merah, 3 pedang dalam 1. Teriak darah dingin sambil mengulurkan pedang darah merahnya. Dia menebas pedang itu begitu cepat hingga memotong 3 kali dalam waktu yang sangat singkat. 3 bayangan pedang menyatu dan menebas ke arah Li dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pedang yang mengumpulkan kekuatan ketiga pedang itu mengandung energi yang sangat besar dan merobek udara dengan 3 retakan. Udara mengeluarkan suara yang tajam, seolah-olah akan meledak, ketika pedang itu menebasnya. Bulan perak merah berapi-api. Li Qingfeng tersenyum dan menuangkan esensi vitalnya ke dalam pedang. Ia menebas pedang itu hingga berubah menjadi siang perak raksasa. Bulan perak merah raksasa ini memancarkan energi yang kuat, seolah-olah akan membakar segalanya menjadi abu. Bulan itu menghalangi pedang darah dingin yang berada di luar. Bulan perak merah menyala adalah jurus keempat dan juga jurus terkuat. Tak ada jurus pedang biasa yang mampu menahannya karena mengandung energi yang sangat besar. 2 kali gagal menyerang membuat Cold Blood gelisah karena dia menyadari betapa kuatnya King Feng Li. Darah dingin, kau terlalu lemah. King Feng Li mencibir dengan tatapan penuh penghinaan. King Feng Li telah mencapai level di mana tak seorang pun akan mampu mengalahkannya jika mereka bukan master sekte dari keluarga besar atau pertapa tua atau monster tersembunyi. Darah dingin mungkin tampak kuat tetapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan King Feng Li. Bulan perak merah berapi milik King Feng Li menghalangi serangan darah dingin dan menebasnya dari samping dengan 1 putaran. Aduh! Lengan kanan Cold Blood terpotong, jatuh ke tanah dengan darah muncrat keluar. Bajingan, kau potong lenganku. Darah dingin mengumpat dengan dingin. Lengan adalah bagian penting dari tubuh manusia dan tidak bisa disambung kembali setelah dipotong. Dia sangat marah. Darah dingin bagaikan binatang buas yang terperangkap dan terluka, tahu ia akan segera mati, tetapi tetap enggan mati. Ia murka, ketakutan, dan ketakutan. Lili hanya tersenyum tipis menanggapi kutukan darah dingin. Ia bahkan tak mau menyisihkan energi untuk membalas kutukan orang yang akan segera mati itu. Kau boleh mati sekarang, darah dingin. Li Qingfeng mengayunkan pedangnya ke arah kepala darah dingin. Pedang itu begitu cepat, bagaikan kilat yang menyambar langit. Darah dingin tercengang melihat gerakan Li Qingshan, lalu ia menggerakkan pedang darah merahnya untuk melawan. Namun, Li Qingshan begitu kuat sehingga ia langsung menebas pedang itu. Pedang King Feng Li sudah berada di leher Cold Blood di saat berikutnya, dengan api merahnya membakar kulitnya. Kau tak bisa membunuhku. Akulah ketua muda Sekte Darah Merah,
kata darah dingin ketakutan saat merasakan sensasi terbakar dari pedang itu. Jangankan menjadi ketua sekte muda, aku akan membunuhmu bahkan jika kau adalah ketua sekte dari sekte darah merah. Cibiran King Feng dengan tatapan pembunuh. Memercikkan. Ular-ular darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu tubuh darah dingin untuk menghisap darahnya. Dalam sekejap, ia hanya tinggal kerangka. Murid merah tua itu memutar matanya dan pingsan saat melihat darah dingin berubah menjadi sekumpulan tulang. Pemimpin muda sekte Crimson Blood, Cold Blood telah meninggal. Sayang, ayo pergi. King Feng Li menggendong Suelin dan tubuh mereka terangkat dan terbang di atas kolam iblis darah, mendarat di sisi lain gua. Dia memandangi kolam setan darah yang bergulir lalu membawa Suelin keluar dari sana. Meskipun pedang darah merah dan teknik iblis darah sama-sama harta karun, Lily tidak mau repot-repot mengambilnya. Ia tidak akan mempraktikkannya, dan ia juga tidak akan membiarkan orang-orang di sekitarnya mempraktikkannya karena dianggap tidak lazim dan hanya bisa menjadi kutukan. Berhenti, beraninya kau menyerbu wilayah terlarang sekte darah merah. Kau mencari kematian. Begitu mereka keluar dari gua, King Feng Li dan Suelin langsung dikepung oleh murid-murid darah merah. Mereka adalah murid inti sekte darah merah karena mereka mengenakan mantel berwarna darah. Mereka semua menatap Li King Feng dengan marah. Kuberi kau 3 detik untuk pergi, kata King Feng Li dingin. Ayo, bunuh orang ini, teriak murid terkemuka dan bergerak menuju King Feng Li. Di bawah pimpinan murid pertama, beberapa murid berlari ke arah King Feng Li dengan kecepatan yang sangat cepat juga. Mengais. Li Lili melambaikan telapak tangan kanannya seolah sedang membunuh nyamuk. Murid yang berada paling depan tiba-tiba hancur berkeping-keping dan tewas. Melihat hal itu, murid-murid yang lain tidak tinggal diam tetapi malah maju untuk membalas dendam terhadap murid pertama. Cakar, cakar, cakar. Lili King Feng melambaikan tangannya dengan cepat, bagaikan kilat, dan semua murid tewas seketika. Gua itu mengeluarkan bau darah yang menyengat, membuat orang-orang ingin muntah. Suelin mulai muntah setelah menyaksikan adegan berdarah ini. Dia hanyalah orang biasa yang belum pernah melihat hal mengerikan seperti ini. Ayo pergi, sayang. Li Qingshan menggendongnya dan berjalan pergi. Mereka meninggalkan sekte darah merah, naik bus ke bandara provinsi Jiangnan, membeli 2 tiket dan naik pesawat kembali ke kota Laut Timur. Suelin berbaring di pelukan Li King Feng di pesawat. Ia memang ketakutan hari ini setelah melihat begitu banyak hal yang tak terduga. Akhirnya ia tertidur di pelukan Li King Feng. Li King Feng tidak tahu betapa merugikannya pengaruh sekte darah merah karena dia telah membunuh darah dingin dan banyak murid sekte darah merah. Pemimpin sekte darah merah pasti akan sangat marah ketika dia kembali dari sekte vampir. Bab 818. Perburuan sekte darah merah. Di sekte vampir. Pemimpin sekte darah merah dan 2 tetua lainnya meninggalkan sekte vampir dan terbang menuju gunung tempat sekte darah merah berada. Tokoh utamanya adalah pria parubaya tampan yang sangat mirip Cold Blood. Matanya cerah dengan sedikit aura jahat. Namanya adalah Wu Dao Sue dan dia adalah master sekte Crimson Blood sekaligus ayah Cold Blood. Kali ini dia membawa tetua pertama dan kedua ke sekte vampir untuk membicarakan berbagai kerjasama yang tengah mereka jalani. Ketua sekte, kita pasti bisa mendapatkan harta karun itu ketika wilayah terlarang di Gunung Kunlun dibuka kembali setelah kita membentuk aliansi dengan sekte vampir, kata salah satu tetua sekte darah merah. Dia berusia 60-an, bahkan lebih tua dari Wu Dao Sue dan memancarkan kekuatan besar dari seluruh tubuhnya. Namanya adalah Ming Sue dan dia adalah tetua pertama dari Crimson Blood Sect, seorang master tertinggi. Selain Ming Sue, ada sesepuh lain yang berusia 50-an, Tao Sue. Ia adalah sesepuh kedua dari sekte darah merah, dan juga seorang guru tertinggi. Jika Wu Dao Sue tidak membawa kedua gurunya ke sekte vampir, tidak akan mudah bagi King Feng Li untuk membunuh murid-murid sekte darah merah. Sebagai kekuatan ortodoks tingkat atas, sekte darah merah tidak akan pernah selemah itu. Ini semua berkat kepercayaan diri darah dingin yang berlebihan. Ia mengira kolam setan darah sudah cukup untuk membunuh Lily, tetapi tidak tahu bahwa ular darah itu tiba-tiba menolak menyerangnya. Alih-alih menyerang Lily, mereka malah mengakhiri hidupnya sendiri. Wu Dao Sue, karena dia telah mencapai puncak alam Grandmaster, dan 2 tetua, sebagai Grandmaster tahap akhir, tiba di sekte darah merah dengan sangat cepat. Ada bau darah yang kuat. Mereka menciumnya begitu mereka mendekat. Mereka semua adalah master sehingga mudah bagi mereka untuk mengetahui bahwa bau itu bukan milik makhluk biasa, tetapi milik murid-murid merah tua karena mereka membawa warna iblis. Menyadari ada yang tidak beres, Wu Dao Sue membawa kedua tetua dan berlari cepat menuju sekte darah merah. Mereka melewati perisai kabut dan melihat banyak mayat tepat di depan mereka. Bau darah tercium dari sana. Tetua ketiga Zhen Sue, teriak tetua kedua sambil berlari ke arah salah satu mayat. Inilah orang yang ditampar mati oleh Lily dengan 1 pukulan, tetua ketiga Zhen Sue. Tetua kedua sangat sedih melihatnya mati karena mereka adalah orang terdekat. Siapa itu?
Siapa yang membunuh begitu banyak murid Sekte Darah Merah kita? Aku akan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping, teriak Wu Daosue ke langit, matanya dipenuhi amarah. Sekte Darah Merah berkuasa bebas di dunia seni bela diri kuno selama ratusan tahun sebagai kekuatan non-ortodoks papan atas. Tak seorang pun berani menyerang mereka, apalagi membunuh sesepuh Sekte Darah Merah dan murid-muridnya. Wu Daosue sangat marah atas insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Oh tidak, apa Darah Dingin terluka? Dia sedang berlatih di Gua Setan Darah. Wu Daosue berlari ke kuil secepat tornado. Dia menjadi semakin marah saat melihat lebih dari 10 muridnya tewas di depan Gua Setan Darah. Wu Daosue tidak ingin membuang waktu sedetik pun, jadi ia berlari cepat ke dalam. Ia tidak melihat apapun selain sekumpulan tulang belulang ketika sampai di tepi kolam setan darah. Tidak ada tanda-tanda darah dingin. Ah, ada murid. Wu Daosue tertegun dan melihat seorang murid Sekte Darah Merah pingsan di tepi kolam. Wajahnya pucat tetapi masih bernapas dengan mata tertutup. Murid itu terbangun karena tamparan Wu Daosue, tangannya menutupi wajahnya yang bengkak. Ia hendak mengutuk siapapun yang menamparnya, tetapi ternyata Wu Daosue yang menamparnya. Hal ini membuatnya semakin pucat karena ketakutan. Tuan Sekte, Anda kembali. Murid Sekte Darah Merah berlutut dengan sopan dan berkata, izinkan saya bertanya, di mana putra saya, Darah Dingin? Wu Daosue menatap murid itu. Murid Sekte Darah Merah menggigil sambil menunjuk kerangka di kolam setan darah, itu adalah guru muda sekte kami. Mendengar ini, Wu Daosue berteriak ke langit dengan wajah mengerikan, anakku Darah Dingin. Betapa mengerikannya kematianmu. Sebenarnya, Wu Daosue merasakan hubungan antara kerangka itu dan dirinya sendiri melalui hubungan darah mereka, tetapi ia masih menyimpan sedikit harapan bahwa itu bukan putranya. Ucapan murid Sekte Darah Merah itu telah menghancurkan satu-satunya harapannya. Wu Daosue tahu bahwa putranya telah mati dan berubah menjadi tengkorak. Kaca. Wu Daosue mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram leher murid itu, katakan padaku siapa yang membunuh anakku dan murid-murid Sekte Darah Merah kita. Master Sekte, itu Li Qingfeng. Tolong lepaskan aku. Aku tidak bisa bernapas, kata murid bermantel merah itu ketakutan, lehernya dicengkeram Wu Daosue. Wu Daosue mencibir, sekarang anakku sudah meninggal, kau bisa pergi menemaninya. Memercikkan. Wu Daosue melemparkan murid berjubah merah itu ke dalam kolam setan darah dan ular darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya untuk menghisap darahnya dan mencabik-cabik dagingnya. Teriakan melengking sang murid langsung diliputi ular-ular darah. Ia berubah menjadi tulang-tulang dalam sekejap. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ketua Sekte? Tetua pertama berjalan ke Wu Daosue, menundukkan kepalanya, dan bertanya. Dia berbicara dengan suara pelan agar tidak memancing amarah sang ketua sekte, sebab dia tahu bahwa sang ketua sekte sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Aku akan pergi membunuh Li Qingshan, karena dia sudah membunuh putraku. Wu Daosue tertawa dengan tatapan membunuh di matanya. Darah Dingin adalah putra satu-satunya, dan juga yang paling berbakat di antara semua muridnya. Namun, sekarang, ia dibunuh oleh Li Qingfeng. Wajar jika Wu Daosue akan membalas dendam untuk putranya. Wu Daosue tentu tahu bahwa Li Lifeng adalah bintang yang sedang naik daun di dunia seni bela diri kuno. Ia dikenal sebagai master ortodoks termuda di ranah Grandmaster. Tetua pertama dan kedua saling berpandangan sebelum mengikuti Wu Daosue keluar. Mereka tahu bahwa orang bernama Li Qingfeng itu pasti akan mati karena tak seorang pun yang ingin dibunuh Wu Daosue selamat. Qingfeng Li tiba-tiba menggigil saat berada di dalam pesawat, seakan-akan ia menjadi sasaran binatang buas. Dia melihat sekeliling penumpang di pesawat dan mengerutkan kening. Tidak ada bahaya, jadi mengapa hatiku merinding? Ia sangat peka terhadap bahaya karena tubuhnya selalu bereaksi setiap kali terjadi krisis. Indra ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali di masa lalu. Mungkinkah itu orang luar? Li Qingfeng bingung karena ia memiliki terlalu banyak musuh untuk mengetahui dari mana datangnya krisis ini. Ada apa, sayang? Suelin membuka mata indahnya dan bertanya. Dia sedang tidur ketika dia terbangun karena menggigil dan melihat wajah serius Qingfeng Li. Bab 819. Suelin yang bermulut manis. Jangan khawatir, sayang. Qingfeng Li melihat kecemasan Suelin, dan menghiburnya dengan senyuman. Dia tidak ingin Suelin khawatir meskipun instingnya mengatakan ada bahaya. Bahaya itu memang ditujukan padanya, jadi dia jelas perlu melindungi Suelin darinya. Wajah cantik Suelin dipenuhi rasa sayang saat ia berbaring di pelukan Li Qingfeng, sesuatu yang sangat langka baginya. Ia selalu memasang wajah dingin, sampai-sampai kata sayang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kamu sangat cantik, sayang. Jangan gerak-gerak dengan tanganmu. Tidak apa-apa, jalan-jalan itu lebih sehat. Li Qingfeng menyeringai dan mendaratkan tangannya tepat di dada Suelin. Ia bahkan meremasnya beberapa kali, sambil bergumam dalam hati betapa hebatnya itu. Qingfeng Li tidak dapat menahan diri untuk melihat bibir merah Suelin yang menawan jadi dia menciumnya.
Wu, kita sedang naik pesawat, protes Suelin. King Fengli memberinya ciuman Prancis, mengabaikan protesnya. Bibirnya lembut dan manis seperti madu, dan rasanya sungguh nikmat menciumnya. Li Qingfeng menyalurkan semua kerinduannya ke dalam mulutnya untuk menghukum Suelin dengan ciuman yang intens. Suelin yang malang dicium sekaligus disentuh oleh Li Qingfeng. Tubuhnya mulai memanas sementara pandangannya kabur. Seorang pramugari tampak sedikit kesal melihat Li Qingfeng berciuman di pesawat. Pesawat itu tempat umum, dan bukan tempat untuk melakukan hal-hal cabul seperti ini. Tuan, kami tidak mengizinkan perilaku intim di pesawat. Pramugari cantik itu berjalan di depan King Fengli. Mendengar ini, Suelin segera keluar dari tubuh Li Qingfeng. Ia merasa malu berciuman dengan Li Qingfeng di depan umum dan terlihat oleh orang lain. Di saat yang sama, kegembiraannya membuat jantungnya berdebar kencang. Lili merasa sayang membiarkan Suelin lepas dari pelukannya, jadi ia menatap pramugari itu dengan sedih. Ini semua berkatmu, bola lampu besar, kalau tidak, aku pasti bisa menciumnya lebih lama. Akhir-akhir ini kamu menderita insomnia dan juga gangguan endokrin. Kamu selalu memimpikannya pria dan sangat bergairah, kata King Fengli menatapnya. Dia tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja karena dia telah mengacaukan momennya, jadi King Fengli mengemukakan syarat yang diajukan pramugari itu. Dia terkejut, seolah-olah Li Qingfeng adalah hantu. Bagaimana mungkin dia tahu persis apa yang dimilikinya? Ya, dia memang menderita gangguan endokrin akhir-akhir ini dan terus-menerus memimpikannya pria di malam hari. Namun, dimarahi keras-keras di pesawat oleh Li Qingfeng membuatnya sangat malu. Dia memutar bola matanya tajam ke arahnya dan pergi. Entah apa yang akan diungkapkan pria ini jika dia terus berdiri di depannya. Sayang, tidak baik memanggilnya mesum di depan umum. Suelin mengerutkan hidungnya yang halus. King Fengli melengkungkan bibirnya, itu hukuman karena mengganggu ciuman kita. Petik 2. Mendengar ini, Suelin menjadi malu lagi memikirkan apa yang baru saja terjadi. Para penumpang di pesawat menatap Li Qingfeng tanpa berkata-kata. Berani sekali pria itu mencium seorang wanita di pesawat dan membicarakan urusan pribadi pramugari padahal ia sudah dilarang mencium. Suelin menjadi malu setelah pramugari itu menyela dan tidak membiarkan King Fengli menciumnya lagi, yang membuatnya kesal. 4 jam kemudian, Lili dan Lin Sue turun dari pesawat saat mendarat di bandara kota Donghai. Mereka memanggil taksi dan menuju istana bangsawan. King Engli bertemu mertuanya di depan gerbang saat mereka sedang makan siang. Mereka tidak tahu bahwa Suelin telah pergi ke provinsi Jiangnan dan Li Qingfeng tidak memberi tahu mereka. Hal itu tidak perlu karena hanya akan membuat mereka khawatir. Lili pasti harus memasak karena mertuanya ada di sini. Ia pergi membeli ayam, bebek, ikan, babi, dan sayuran dari supermarket terdekat, lalu mulai memasak. Sue kecil, apa kau sudah memaafkan King Feng? Aku lihat kau sedang berbicara dengannya. Xiao Yunmu bertanya pada Suelin dengan bingung. Xiao Yunmu sangat mengenal Suelin, seperti ibunya. Ia sangat marah dengan situasi Ruyan Liu dan memutuskan untuk tidak berbicara dengan Li Qingfeng lagi. Kenapa mereka masih berbicara lagi? Suelin mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, Bu, aku tahu bahwa King Feng mencintaiku dan itu sudah cukup. Aku pasti akan mengalahkan Ruyan Liu, perempuan jalang itu. Dia telah memaafkannya sejak saat Li Qingfeng melompat ke kolam setan darah. Suelin sudah tahu, tidak ada yang tidak bisa dimaafkan jika pria itu rela mengorbankan nyawanya sendiri demi dirinya. Mengenai perselingkuhan dan kehamilan Li dan Ruyan Liu, Suelin yakin itu semua salah Ruyan Liu karena ia pasti telah merayu suaminya. Semua amarahnya tertuju pada Ruyan Liu. Seandainya Ruyan Liu tahu tentang pikiran Suelin, dia pasti sedang meratapi perlakuan tidak adil yang diterimanya. Mengapa kau menyalahkanku padahal Li Qingfeng lah yang memanfaatkanku? Xiao Yunmu dan Si Lin sangat gembira melihat Suelin dan King Fengli telah berdamai. Sue kecil, kamu harus cepat menikah dan punya bayi. Kalau begitu, aku tidak akan mengejar wanita lain. Sue kecil, kau tahu betapa populernya King Feng, dan para wanita itu pasti akan mengaguminya dan merayunya. Kau harus berhati-hati. Aku harus mengkritikmu meskipun kau putriku. Kenapa kau tidak memberikan tubuhmu pada King Fengli setelah sekian lama menikah? Ini juga sebagian tanggung jawabmu karena dia tidak akan main-main dengan wanita lain jika kau mengurusnya sendiri. Xiao Yunmu terus-menerus memarahi Suelin di ruang tamu. Awalnya ia menilai, lalu beralih mengkritik. Tentu saja, demi kebaikan putrinya sendiri jika Xiao Yunmu mengkritik Suelin. Dia tahu putrinya masih perawan meskipun sudah lama menikah dengan Lili. Dengan kata lain, mereka belum berhubungan seks, dan itu tidak benar. Pikirkanlah, tidak ada seorang pun yang akan bahagia jika mereka menikah tetapi tidak bisa berhubungan seks atau memiliki bayi dengan pasangannya. Menempatkan dirinya di posisi Li Qingfeng, Xiao Yunmu memahami sebagian perilaku Li Qingfeng. Kritiknya terhadap putrinya bertujuan untuk membuatnya memahami tanggung jawab dan kewajiban seorang wanita.
Suelin tampak sedikit tidak nyaman. Ia tahu bahwa kata-kata ibunya adalah untuk kebaikannya sendiri, dan ia sangat bijaksana. Ia telah memutuskan untuk melangsungkan upacara pernikahan segera setelah pulih, lalu tidur dengannya dan melahirkan bayinya. Hanya dengan begitu, ia dapat mempertahankan posisinya sebagai istri pertama. Lily mendengar semuanya meskipun sedang memasak di dapur. Ia senang mengetahui bahwa ibu mertuanya membantunya meyakinkan Suelin. Bab 820. Liga King Feng dalam bahaya. Bandara Kota Laut Timur. Master Sekte, Li Qingfeng telah mendirikan arena di Gunung Tunggal Kota Laut Timur. Siapapun yang ingin menantangnya bisa pergi ke sana. Sekte Darah Merah memiliki pengaruh yang signifikan di dunia sekuler. Melalui jaringan informasi mereka, tetua senior mengumpulkan semua yang mereka ketahui tentang Li dan keberadaan Liga Lili. Qingfeng Li telah menyiapkan area tantangan di Liga Qingfeng dan siapapun pesaingnya bisa pergi dan menantangnya di sana. Ayo kita pergi ke Liga Qingfeng. Sebarkan juga berita tentang tantanganku kepada Li Qingfeng. Aku ingin membunuhnya di depan semua orang di dunia bela diri, kata Wu Daosue dengan wajah cemberut. Baik, Ketua Sekte, kata tetua senior dengan hormat. Ia tahu bahwa ketua sekte sangat membenci Li Qingfeng sehingga Li Qingfeng tidak hanya harus mati, tetapi juga harus kehilangan segalanya dan reputasinya. Kelompok Wu Daosue bergerak cepat. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di Gunung Lone. Pada saat yang sama, semua orang dari dunia bela diri mengirim perwakilan ke Lone Mountain untuk menyaksikan pertarungan tantangan saat mereka menerima berita tentang niat Wu Daosue. Bukan, ini bukan pertarungan menantang, melainkan pembantaian. Ini pembantaian terhadap King Feng oleh seorang Grandmaster yang tidak lazim. Saat itu pukul 8 malam. King Kong, Black Panther, dan orang-orang di Liga King Feng sedang makan. Tiba-tiba, terdengar suara keras, diikuti oleh seseorang yang mendobrak gerbang Liga King Feng. King Kong dan Black Panther keluar dan melihat tiga pria berpakaian berdarah. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat di sekitar mereka. Beraninya kau menghancurkan gerbang kami. Ini Liga King Feng, seru Black Panther dengan sungguh-sungguh. Bang! Telapak tangan kanan Wu Daosue berubah menjadi pusaran angin raksasa dan menghantam tubuh Black Panther. Tubuh Black Panther terpental mundur dan terbanting ke tanah. Ia memuntahkan darah dan langsung pingsan. Pupil mata King Kong mengerut dan rasa ngeri memenuhi matanya. Ia tahu betapa kuatnya Black Panther, tetapi ia pingsan karena terkena angin dari tamparan seseorang. Seberapa kuat lawannya? Ayo kita balas dendam, Saudara Panther. Dua murid Liga King Feng melihat Black Panther pingsan. Mereka berteriak dan berlari ke arah Wu Daosue. Kedua murid ini biasanya adalah pengawal Black Panther dan mereka sangat dekat dengannya. Mereka memegang pisau panjang mereka dan mengayunkannya ke arah Wu Daosue. Wu Daosue tertawa dingin, matanya haus darah. Telapak tangannya melambai dan menghantam kedua murid Liga King Feng. Dah. Di tengah tatapan ngeri semua orang, tubuh kedua murid itu meledak. Tak ada mayat yang tersisa, dan pisau panjang di tangan mereka pun hancur berkeping-keping. Adegan berdarah ini membuat semua orang di Liga King Feng panik. Mereka belum pernah melihat musuh sekuat dia, yang bisa meledakkan seseorang hanya dengan satu tamparan. King Kong merasa ngeri. Ia mempelajari teknik kultivasi bela diri kuno dan tahu bahwa orang ini adalah seorang ahli bela diri kuno. Tak seorang pun di Liga King Feng akan mampu melawannya. King Kong teringat akan instruksi Li dari Li King Feng, yaitu untuk memberitahu dia, alih-alih menyerang, ketika seorang master super kuat datang untuk menantangnya. Dengan begitu, mereka akan terhindar dari cedera yang tidak perlu. Teringat kata-kata kakek Li, King Kong menarik napas dan berkata dengan lantang, "Akulah King Kong, ketua Liga King Feng. Apakah kalian menantang Li King Feng? Kalau iya, aku akan memberitahunya untuk datang." Bagus. Suruh dia datang sekarang juga. Setiap menit yang berlalu, aku akan membunuh satu anggota Liga King Feng, kata Wu Daosue dingin. Wu Daosue sangat keras. Dia ingin membunuh murid-murid Liga King Feng dan memaksa Li King Feng untuk datang. Wajah King Kong berubah, dan ia tak berani ragu. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lily. Lily King Feng baru saja selesai memasak. Ia sedang duduk di ruang tamu bersama Suelin dan yang lainnya, menunggu untuk makan. Sayang, makanlah lebih banyak daging untuk menjaga kesehatanmu. Li Qingshan memasukkan paha ayam ke dalam mangkuk Suelin. Dering. Ponsel Li Qingshan berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat King Kong menelepon. Ia langsung menjawab karena ia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga King Kong menelepon. King Kong, ada apa? Kakek Li, ada keadaan darurat di sini. 3 guru besar sedang berada di Liga King Feng untuk menantangmu dan ingin kau datang sekarang. Saya sedang makan bersama istri saya sekarang. Cepat datang, kakek Li. Orang-orang ini sangat kuat dan buas. Ada yang bilang, setiap menit kau terlambat, dia akan membunuh seorang murid di Liga King Feng. Banyak sekali murid yang meledak karena serangannya,
kata King Kong ngeri karena dia sudah melihat beberapa tubuh murid meledak. Mendengar berita itu, wajah Lili Qingshan menjadi muram. Ia berdiri dan berkata dengan lantang, "Tunggu aku. Aku sedang dalam perjalanan. Sayang, kalian makan dulu. Aku harus pergi sekarang." Li Qingfeng bergerak secepat kilat dan menghilang dalam sekejap. Melihat Li Qingfeng pergi terburu-buru, Xiao Yunmu mengerutkan kening dan bertanya, "Sue kecil, ada apa dengan Qingfeng? Dia terburu-buru sekali." "Ibu, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Kuharap dia baik-baik saja." Meskipun Sue Lin tidak tahu apa yang terjadi, raut wajah khawatir King Feng Li menunjukkan bahwa itu bukan masalah sederhana. Li Lili meninggalkan rumah dan melaju kencang menuju Liga King Feng. Semua orang di dalamnya adalah bawahannya, orang-orang pertama yang bekerja di bawahnya. Ia tidak ingin melihat mereka mati. Gunung Tunggal, Liga King Feng. Liga King Feng berada dalam kekacauan. Wu Daosue dan dua tetua lainnya melepaskan wilayah mereka dan menjebak semua murid Liga King Feng. Mustahil bagi mereka untuk lari. Bang! Wu Daosue menamparkan sembarangan dengan tangan kanannya dan meledakkan tubuh murid lain. Tak ada bagian tubuh yang tersisa dari mayatnya. Ini orang ke-10. Kalau Lili masih belum datang, aku akan membunuh 2 orang per menit, kata Wu Daosue dengan muram. Wajah King Kong memucat dan matanya dipenuhi amarah. Orang-orang itu semua adalah bawahannya, tetapi mereka ditampar sampai mati seperti nyamuk. Membunuh 1 orang per menit, sudah 10 menit, dan Wu Daosue sudah membunuh 10 orang. Dah. Wu Daosue menamparkan 2 muridnya hingga tewas dan berkata, sudah 11 menit. Li Qingfeng masih belum datang. Semua orang di sekitar geram dan ketakutan, tetapi mereka tak bisa bergerak di wilayah itu. Mereka tak punya pilihan selain terbunuh. Dari istana bangsawan ke Liga Qingpu di Gunung Bugu biasanya memakan waktu 20 menit hingga setengah jam. Demi menyelamatkan orang, Li Qingpu hanya membutuhkan waktu 12 menit, yang berarti setengah waktu dari biasanya. Ketika King Feng Li tiba di Liga King Feng, hal pertama yang terlihat adalah Black Panther pingsan di tanah dan sedikitnya 10 gumpalan kain berdarah masih tergeletak di lantai. Kakek Li, tolong balaskan dendam kami. Ketiga iblis ini sudah membunuh lebih dari 10 orang. Mereka terbunuh hanya dengan 1 pukulan dan tak ada satupun bagian tubuh mereka yang tersisa. King Kong menangis kesakitan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.